action. Hari ini gue diundang mau minum teh dari ketan. Maksudnya rasanya rasa dari ketan. Baunya kayak ketan gitu. Sekarang kita mau masuk dulu ke dalam. Cuman kayaknya ibunya lagi sibuk. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Ya, ini mampir karena tadi sebenarnya dikasih tahu minum teh rasa ketan. Oh iya, ini kue yang aromanya ketan. Jadi kue itu ada dua untuk yang mini tauca. Ini kue kan ada yang loose leaf, ada yang bentuknya mini tocha, ada yang kue konde, banyak kue itu jenisnya banyak banget. Nah kebetulan yang di sini ini
disajikan itu pho yang mini tauca. Biasanya orang suka bawa buat traveling, buat ke kantor. Ini yang original. Ini yang original. Nah, ini yang ketan. Biasa orang ada yang nggak suka aroma yang terlalu tua, bau kayu gitu. Mereka minta yang aromanya ketan. Jadi kayak beras ketan gitu, wangi ketan. Kebetulan saya lagi nyeduh di sini, Pak. Ini gelasnya belum ada yang minum. Tadi ini teman saya udah minum. Nah, yang ini kebetulan Pak, silakan. Ini hoki banget. Hari ini bisa datang kembali dengan Bu Caroline minum teh lagi di sini. Rasanya seperti beras ya? Iya. Wangi banget ini tehnya. Ini ada aroma ketan kayak ini loh Pak, kayak kue ketan, bolu ketan gitu loh. Iya. Ya. Itu kayak wangi banget. Jadi orang kan Seger. ya seger Banget. ya, aromanya gitu. Packagingnya juga eksklusif kayaknya ya, ini dari emas. Iya, packagingnya. Jadi kadang orang itu ngerasa ini apa sih Bu? Ini coklat ya? Kirain coklat. Nah, seperti ini kan seperti coklat. Bagus Nah, banget. ini sangat cocok kalau dijadikan gift buat orang-orang, buat apa gitu, buat parcel gitu. Mereka suka jadikan ini sebagai gift. Ya. Jadi di sini juga kita ini memang ini kita jadikan untuk tempat belajar, Pak. Oh, ini tempat belajar? Ya, di sini memang untuk orang belajar ngeteh untuk pemula. Jadi kalau kita mau belajar minum teh di Get Mini atau bisa ya? Iya. Ini benar-benar buat orang yang pengen belajar tentang Chinese tea dan sama sekali tidak tahu tentang teh. Ini buat pemula. Ini meja settingannya seperti ini. Oh, ini untuk pemula? Iya, ini untuk pemula. Kalau untuk tehnya? Teh yang saya sediakan di sini kebetulan semuanya pho, tapi pho-nya pho yang mini tauca dulu karena masih pemula. Jadi biar mereka membiasakan. Kenapa saya pilih teh pho? Karena pho itu paling aman buat mah. Ya di sini kita menyediakannya memang cuman pho. Kenapa saya memilih dari sekian banyak jenis teh? Saya cuma memilih pho karena untuk pemula yang memang mereka belum terlalu paham tentang teh, pho itu yang paling cocok karena paling aman buat mah. Jadi kita kan nggak tahu siapa aja yang mau minum teh, nggak mungkin kita selalu bertanya punya mah nggak atau apa nggak gitu. Kalau pho itu sifatnya hangat dan dia tidak akan mengganggu mah sama sekali. Jadi saya rasa paling aman untuk orang yang baru mau mengetahui tentang teh. Nah, kalau misalnya kita selain teh pho nih, misalnya yang mau minta tehnya ulung atau yang lain-lain bisa? Oh itu bisa Pak, itu bertahap Pak. Jadi nanti setelah mereka sudah mulai mengerti dan mereka ingin lanjut belajarnya tentang teh, pasti nanti kita akan naik. Kita boleh mengenal teh jenis teh merah, kita boleh mengenal jenis ulung, bisa juga ke teh Kuan Yin, bisa juga ke jasmine, jenis teh bunga-bungaan. Pokoknya banyak jenis teh yang bisa. Ada dragon pearl, pokoknya banyak banget jenis teh dan mereka akan naik setahap demi setahap. Iya, jadi kalau misalnya orang mau belajar minum teh ini, mulainya dari jasmine, teh puer, ulung, yang mana gitu? Apa tergantung orang yang mau belajar yang mana? Kalau untuk kelas kami di sini, memang saya cuma menyediakan untuk pemula ini pho dulu. Pho. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan, pho itu paling aman buat orang mah. Nanti setelah memang mereka sudah belajar dengan teh yang ada kami dulu dengan mini tauca ini, mereka sudah paham dan mereka suka, mereka boleh naik tingkat. Mereka boleh memilih apakah mereka mau teh ulung, apakah mereka mau teh Kuan Yin, apa mereka mau teh dragon pearl atau jasmine atau teh yang lain. Kami semuanya punya. Nah, tergantung dari mereka, permintaan mereka bisa kita ini. Jadi settingannya ini harus seperti ini? Apa belum tentu? Ini settingan yang paling sederhana Pak. Untuk minum Chinese tea memang kita harus ada tungkunya. Di sini saya menggunakan spiritus dengan peko stainless. Ada juga yang dari tanah liat. Nah ini teapotnya kebetulan saya pakai keramik. Nanti kalau memang sudah paham betul, kita akan naik level. Itu teko yang harus kita gunakan adalah teko tanah liat. Nah, kalau misalnya ini kenapa mesti tekonya keramik atau tanah liat? Itu sebenarnya teko tergantung jenis tehnya, ya. Kenapa saya di sini masih menggunakan keramik dulu? Karena untuk seperti saya katakan untuk pemula. Nanti kalau mereka sudah paham betul, saya akan menggunakan teko tanah liat. Teko tanah liat itu akan lebih keluar rasanya. Kenapa? Karena dia itu dalam teko tanah liat itu tekstur dan tanah liat itu mengandung pori-pori. Ya, jadi
Jadi kalau kita menyeduh dengan menggunakan tangan liat, dia mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih khas. Mengerti. Jadi nanti mungkin kalau orang memang sudah paham betul, dia memang benar-benar mau belajar, akan saya perkenalkan lagi dengan teknik tangan liat. Seperti sekolah, setahap-setahap Pak. TK, terus naik ke SD, naik ke SMP, SMA gitu. Ini susah banget. Banyak tahapan-tahapan yang perlu kita pelajari. Jadi dari awal sampai akhir itu berarti butuh waktu yang lama ya? Iya. Belajar teh itu tidak akan pernah habis Pak. Walaupun sampai 20-30 tahun belajar juga tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena teh itu terus berkembang. Jenisnya akan terus bertambah. Seperti puo ini, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun pun tidak akan selesai belajarnya. Waduh. Sebelum itu kita rehat dulu, ambil Ya. minum teh. Silakan Pak. Minum teh itu benar-benar nikmat banget. Apalagi kalau minumnya hangat-hangat. Memang minum teh harus dalam keadaan hangat Pak. Sampai ngebul-ngebul baru enak. Apalagi kalau untuk puo ya. Tapi zaman sekarang kayaknya orang jarang ya kalau mau seduh teh itu kecuali punya waktu lebih. Saya selalu menyarankan orang-orang kalau mau punya waktu, sisihkanlah 20-30 menit untuk menikmati. Karena teh ini seperti meditasi Pak. Dia bisa merilekskan kita punya hati, pikiran, badan kita semua ikut rileks kalau bersama teh. Karena kita tanpa kita sadari kita sudah bermeditasi dengan cara minum teh. Karena menunggu suhu airnya pas untuk teh ini, setiap jenis teh mempunyai suhu air yang berbeda-beda. Dengan cara kita menuangnya, dengan cara kita menikmatinya, seruput sedikit demi sedikit, itu semua perlu kesabaran. Oke, mengerti. Cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Bu Carolita. Halo. Hai. Hai, sini. Duduk. Halo. Hai, silakan. Dari mana nih? Habis dari Tang City nih, kebetulan lewat sini jadi mampir. Oh. Di sih. Ngeteh ya. Oh, oke. Jadi kebetulan lagi ngeteh nih kita nih. Iya. Ini gelasnya udah saya cuci ya. Tadi ada teman saya, tapi udah saya cuci bersih. Terima kasih. Oke. Kebetulan nih juga udah panas. Ayo kita seduh lagi. Hari ini kita lagi minum puo. Oh. Gimana keadaan Tang Siti? Sepi ya akhir ini? Sepi. Iya. Padahal, apa karena awal puasa ya? Oh, bisa jadi juga, terus apalagi musim hujan ya? Oh iya, benar musim hujan. Orang jadi malas kemana-mana. Iya. Betul. Ini kebetulan lagi hujan nih, enak minum teh hangat-hangat. Iya. Iya. Hangat-hangat. Kayaknya ini baru ya? Oh, memang ini settingannya buat orang yang mau belajar ngeteh. Karena di sini ada beberapa orang yang sudah cukup banyak yang mulai bertanya tentang Chinese tea dan mereka tertarik ingin belajar. Makanya ini mejanya khusus saya setting untuk orang yang mau belajar di tempat sini. Jadi ini buat orang yang pengen belajar pemula mau belajar Chinese tea. Lebih menarik lagi nih tempatnya ya? Menarik kan? Ya bagus, jadi lebih membuat orang tertarik untuk datang ya, karena banyak spot-spot Instagramable. Iya, betul sekali. Jadi tempat ini selain minum teh bisa sekalian foto-foto. Iya, emang orang kesini kebanyakan suka moto sih Pak. Karena mereka bilang temannya, silakan, dibilang. Ayo silakan. Wah, Emang enak banget ya? sangat melegakan, luar biasa. Enak banget di tenggorokan jadi anget.
Ini bukunya juga antik. Iya, antik banget. Mau belajar silat, Pak? Saya bisa silat. Oh, kalau begitu saya yang belajar sama Bapak. Iya. Ya. Boleh kapan-kapan. Nanti belajar. dibuka kelas, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Jadi kita bertukar ilmu. Iya. Ngajarin teh, saya ajarin silat. Ini udah seduhan sekitar udah ke-6 ya, apa ke-7 ini. Jadi sudah mulai agak bening. Jadi ini mungkin untuk teko ukuran begini bisa 7 kali. Jadi warnanya udah mulai bening. Sebenarnya termasuk ini juga ya. Irit. Irit ya. Karena bisa ulang-ulang seduh tapi masih berasa juga. Iya, rasanya masih kental tetapi warnanya. Tapi aroma dan rasanya tuh masih terasa sekali, masih manis. Ya, akhirannya tuh manis. Iya, betul. Ayo silakan. Kayaknya ada panggilan. Ada panggilan ya? Sebentar, coba saya lihat. Kayaknya baru datang, mungkin udah disuruh pulang. Oh, ada jam malam ya? Iya, ada jam malam sekarang. Oke. Ini tiketnya juga lucu banget ya. Iya, itu takmo. Boleh kadang Bapak tahu takmo? tahu. Justru saya dulu belajar ilmu silat sama takmo. Oh, bergurunya sama takmo langsung? Enggak. Oh. Udah muridnya keberapa. Oh, berarti Anda sudah reinkarnasi beberapa kalinya. Bukan saya yang reinkarnasi takmo. Oh, oke. Muridnya. Oke. Ini lucu banget nih. Ya. Iya, itu takmo. Karena sebenarnya budaya minum teh ini melekat sekali dengan Buddhis. Kenapa? Karena dimana kita dengan minum teh ini kan kita bermeditasi. Dalam agama Buddha itu kan kita memang diajarkan untuk menenangkan pikiran jiwa kita dengan cara meditasi. Salah satunya yaitu dengan cara minum teh. Meditasi itu ada berbagai macam. Dengan cara minum teh secara tidak langsung kita itu sudah meditasi. Makanya kenapa banyak banget kalau Bapak perhatikan dan Mbak Dian perhatikan ini barang-barangnya itu banyak melekat kepada kayak China agak Buddhis. Kenapa dia banyak Tibet? Ini kebetulan aja ini takmo. Ada beberapa banyak yang Shaolin, anak kecil Shaolin, ada yang Buddha, ada yang Kuan Yin, yang berupa. Tapi saya lihat juga banyak juga ya. Tibetnya itu bentuknya model-modelnya itu banyak. Banyak sekali karena Tibet itu adalah ti adalah teh, pet itu adalah peliharaan. Jadi Tibet itu adalah peliharaan teh. Tibet ini kebanyakan dibuat dari tanah, lihat yixing. Yang dimana ini memang harus kita mandikan, Pak. Jadi harus kita siram, kita mandikan karena mereka pun bisa sedih kalau kita tidak mandikan mereka. Nah, kebanyakan itu fungsinya untuk kayak ini untuk ini seperti ini. Cuman untuk teko ini tidak ya. Ada teko yang memang cocok untuk menaruh tutupnya seperti ini. Kalau gitu ya. Nah kayak gini. Nah, ya kan. Jadi memang dia setiap Tibet itu punya fungsi. Kalau tidak ini kebanyakan untuk orang menaruh kuas pembersih teapot di sini. Nah, di sini. Gitu seperti ini misalnya ini anggap ini kuas ya, ditaruh seperti ini. Nah, jadi setiap teh yang Mbak Dian sama Pak Harso lihat itu bukan cuma untuk indah, tetapi memang ada fungsinya masing-masing. Seperti itu. Jadi tadi Tibetnya itu dimandiin. Jadi dia dimandiin. Coba mandiinnya kayak gimana? Seperti ini misalnya ya, dari bekas-bekas air seduhan teh yang terakhir pun bisa dimandiin. Bagus juga ya. Iya. Jadi kita juga bisa ngerawat dari Tibet ini semua, kita bisa rawat. Lama-lama dia akan mengkilap. Kebetulan tekonya saya bukan menggunakan teko tanah liat. Ini kan teko jenisnya teko keramik. Kalau saya menggunakan teko tanah liat juga, teko itu setelah kita rawat dia akan menjadi mengkilap dan nilai value-nya akan semakin tinggi. Itu seperti investasi. Kalau teko yang sudah dirawat sudah semakin bagus dan mengkilap, itu akan dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti ini terbuat dari bambu asli, handmade. Ini bambu. Oh. Jadi ini kita sebutnya strainer atau saringan, bamboo strainer. Ini saringan.
Jadi ini langsung dari bambu. Dari bambunya, Ya? benar-benar dari bambu. Ini kerajinan tangan. Jadi memang Luar biasa memang. sudah didesain seperti ini, dikasih seperti ini, jadi dia bisa melekat di sini tanpa jatuh. Nah, ini kan di sini. Nah, tuh. Ya kan, seperti ini. Terus kita langsung ngeteh, kita langsung tuang seperti ini. Ini jadi setiap kali ini udah benar-benar udah ada desainnya masing-masing. Iya, betul. Karena teh ini sebenarnya seni yang bisa dibilang seni yang cukup tinggi. Kalau orang benar-benar pecinta seni, kebanyakan mereka akan mau mendalami dunia teh ini. Karena semua barang yang di sini adalah barang seni. Dia mencakup beberapa faktor ya, seperti harus ada tumbuhan hijaunya, harus ada capannya, harus ada tikar bambunya. Ini tikar lidi saya punya, memang dari kerajinan asli, kerajinan anyaman para pengrajin Indonesia. Ya bagus banget. Iya, ini. jadi ini semua hasil kerajinan tangan. Di sini semua kerajinan tangan. Memang untuk seni teh ini benar-benar luar biasa unik-unik. Jadi bisa dibilang ini udah seninya tingkat tinggi. Seger. Kalian mau diganti teh atau gimana ya? Cukup, soalnya saya juga udah harus. Udah malam ya? Iya, udah malam takut. Takut nggak dapat bus. Oh, naik bus ke mana Pak? Saya pulang ke Bekasi. Mbak Dian? Saya cuma pulang ke Palang sih tadi bawa sepeda. Oh, hebat. Jadi kemana-mana naik sepeda? Iya naik sepeda. Jadi dari Tanfitin naik sepeda. Wah, hebat ya, kayak di luar negeri ya. Iya. Naik sepeda gitu, waduh, Mbak Dian hebat. Bener. Olahraga mungkin sehat. Iya biar sehat naik sepeda. Oh. Kalau saya ke Bekasi naik sepeda bisa ngempor. Oh, bisa Pak, bisa kehausan, kelaparan. Belum lagi minum teh ini cepet lapar. Iya, minum teh ini cepat lapar. Kenapa Pak? Karena ini metabolisme tubuh kita lancar banget. Dan dia sekaligus untuk membersihkan kita punya usus. Jadi Bapak akan terasa pipis-pipis gitu. Terus kadang ada juga yang memperlancar BAB. Jadi kenapa orang bisa terasa lapar? Khasiatnya banyak banget ya. Banyak. Pasti. Buat kulit, buat anti aging, buat metabolisme, menurunkan gula darah dalam tubuh, menurunkan kolesterol, itu semua terdapat dalam kulit. Jadi setiap orang harus tahu teh apa yang cocok untuk jenis tubuh dia. Tapi kalau misalkan saya kan nggak punya kayak set buat ngeteh ini, jadi gimana dong? Kalau misalnya ada yang paling sederhana, ada seperti kita nyebutnya Piau Ipe. Itu dia kita kayak pencet gitu, ada alatnya. Nanti saya tunjukkan berikut kedatangan Mbak Dian. Ada ya tea maker, ada seperti itu, orang suka membawanya ke kantor untuk ada alat sederhana. Tetapi kalau memang Mbak Dian tertarik untuk menikmati Chinese tea, alangkah baiknya mulai dikumpulkan alat-alat teh untuk pribadi di rumah Mbak Dian. Di sudut yang sedikit aja, nggak usah gede, cari satu space kecil, satu meja kecil aja untuk Mbak Dian merilekskan pikiran, jiwa raga itu pada saat hari Minggu, hari Sabtu, luangkan aja 20-30 menit. Kalau memang Mbak Dian suka ngeteh, sebaiknya mulai tabung, terus mulai beli peralatannya sedikit-sedikit. Iya ini perlu beli sedikit-sedikit sepertinya. Iya. Tapi tidak boleh dianjurkan direbus ya. Jangan, kalau saya tidak pernah menganjurkan minum teh itu direbus. Karena selain kadang ya kalau kita merebus itu rasa dan tekstur itu teh itu sudah berubah. Karena semua zat yang berada dalam teh ini akan terlalu keluar ya. Jadi dia kayak terlalu kafeinnya akan tambah keluar kenceng itu. Tein ya. Tein akan keluar kencang, itu mungkin yang akan menyebabkan orang kadang suka berkata, kok saya susah tidur. Saya rasa mereka merebus teh itu. Oh jadi kalau misalkan kita seduh teh dengan direbus kita susah tidur ya? Mungkin kalau menurut saya ada pengaruh ya, karena kan segalanya itu kayak digodok.
Jadi sat-satnya itu akan yang tidak semestinya tergodok itu akan tergodok. Kalau kita nyeduh kan beda. Nyeduh tuh hanya akan membuka daun-daun tehnya itu dan mengeluarkan sari-sarinya. Tetapi kalau kita menyeduh kan gimana ya? Pelan-pelan dia terlalu. Jadi saya tidak menyarankan minum teh itu dengan cara direbus. Silakan. Silakan ya. Masih enak ya, walaupun sudah bening ya. Masih wanginya. Masih wangi. Kalau peralatannya satu set ini lebih kelihatan berseni. Iya, lebih berseni. Kalau misalnya kita sambil ngeteh terus dengan peralatan memang seperti ini tradisional ini, terus dengan melihat sesuatu yang seperti indah seperti ini kan, Ya. pasti suasana hatinya dari yang capek, dari yang jenuh, dari yang apa berubah kan? Berubah, iya. Karena melihatnya indah. Indah. Nah itu penting. Lebih nikmat. Nah Apalagi dengan itu ada tanaman bambu. bambu kecil ini Iya. lucu ya, Iya, seger. Emang di meja teh itu harus ada sedikit tanaman. Iya. Gimana Pak Harso? Luar biasa. Mbak Dian suka Suka. ngeteh? Suka. Suka ngelihat peralatan teh yang lucu-lucu gini? Suka banget lihatnya. Bagus banget. Bagus-bagus ya. Iya. Pak Harso juga suka? Banget. Kalau itu banget. Oh bang. Makanya kalau kebetulan diundang datang ke Get Me ini ada minum teh, waduh, mesti buru-buru. Semangat banget. Dari Bekasi juga datang langsung. Oh gitu ya? Ya. Oh, kalau begitu, Pak Harso saya ganti tehnya aja ya yang kental ya. Kasihan banget dari Bekasi minum tehnya encer. Tadi kan datang baru diseduh. Iya. Masih hitam yang banget. kental banget. Iya. Ya. Cukup soalnya mau pulang saya. Mau pulang ya? Ditunggu keluarga ya Pak? Iya. Oh iya. Ayo minum lagi Pak. Nanti kalau udah pada minum mau pulang harus ke toilet dulu ya. Iya. Kalau mbaknya mungkin nggak perlu naik sepeda. Tetap aja perjalanan cukup jauh karena minum ini akan terasa kita urinnya tuh apa ya, urinatednya akan terus keluar loh. Jadi karena dia membersihkan usus, jadi usus kita itu nanti waktu kalian memperhatikan warna air seninya, dia sudah warnanya udah tidak kuning. Itu berarti ususnya sudah mulai bersih. Jadi dia warnanya agak jernih-jernih dan tidak begitu berbau. Dah cukup, ini yang terakhir. Ya. Udah harus pulang. Sudah harus pulang ya? Iya, saya harus pulang. Oh gitu ya. Sudah harus pulang, ini di telepon tadi udah jam malam. Iya, udah ada jam malam. Di telepon suaminya ya Mbak? Iya. Oh iya iya. Oke. Tanya istriku lari kemana naik sepeda gak pulang-pulang. Iya, pamitnya cuma ke mall. Tahu-tahu sampai malam ya. Mau ngomongnya ke mall, datangnya ke sini. Oh iya, berarti kita lebih menarik dari mall. Iya, lebih menarik di sini. Betul. Ya, saya duluan lah kalau begitu. Ya makasih ya Pak Harso. Saya juga mau pulang dulu. Ya makasih banyak Mbak Dian, hati-hati di jalan Pak Harso dan Mbak Dian. Baik. Ya. Iya Mbak.